QSALN, M ayat 137, melanjutkan benang yang sama, tetapi dengan nada yang lebih dalam dan getir. Ayat ini menggambarkan bagaimana sekutu-sekutu dan bisikan membuat manusia menganggap indah pembunuhan anak-anak mereka, hingga akhirnya menjerumuskan dan mengaburkan agama mereka sendiri. Secara lahir, ini kritik keras terhadap tradisi jahiliyah. Secara batin, ini peta tragedi jiwa. Dalam Tadabbur Kalbu, ayat ini berbicara tentang daya tipuan batin. Sesuatu yang rusak bisa tampak indah ketika kalbu sudah dikuasai nafsu dan ilusi kesucian palsu. Anak, dalam bahasa tasawuf, bukan hanya jasad, tetapi benih-benih fitrah kejujuran, kepolosan, potensi ma'rifat. Ketika fitrah itu dibunuh, manusia tetap merasa benar, bahkan merasa sedang beragama. Dalam Tazkiyatun Nafs, ayat ini adalah peringatan tentang bahaya tazi and proses, ketika nafsu dan bisikan halus menghias keburukan agar tampak sebagai kebaikan. Ego sangat cerdas, ia bisa membunuh nur batin sambil mengucapkan kalimat suci. Perspektif Ibnu Arab. Ibnu Arab memandang ayat ini sebagai penyingkapan kerusakan. Dalam persepsi ID, ketika kalbu tidak lagi jernih, tajal, ilahi tertutup oleh gambaran palsu, yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah, justru menjadi tirai pemisah. Membunuh anak dalam pembacaan batin adalah memutus kelahiran makna ilahi dalam diri. Setiap ilham yang mengarah pada tauhid murni bisa dibunuh oleh fanatisme bentuk, kebiasaan, atau klaim kebenaran diri. Bagi Ibnu Arab, agama menjadi rusak bukan karena ajarannya, tetapi karena wadah batin yang bengkok. Kalbu yang tidak disucikan akan memelintir cahaya menjadi bayangan. Perspektif Al-Hol. Al-Hol membaca ayat ini dengan nada luka rohani. Baginya, yang paling tragis bukan dosa terang-terangan, tetapi dosa yang terasa suci. Ketika ego merasa sedang membela Tuhan, disitulah ia paling jauh darinya. Membunuh anak-anak adalah simbol pembunuhan cinta dan kepolosan rohani. Jiwa yang seharusnya tumbuh dalam mahabbah justru dibungkam oleh rasa takut, kepentingan, dan klaim kuasa atas kebenaran. Al-Hol melihat bahwa syirik paling berbahaya adalah ketika Tuhan dijadikan alasan untuk mematikan kehidupan batin. Di titik itu, agama berubah menjadi alat, bukan jalan. Hakikat Ma'rifatullah dari ayat ini. QSALM M 137 mengajarkan bahwa Ma'rifatullah menuntut kejernihan kalbu, bukan sekadar kepatuhan lahir.